Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 191 sampai bab 200. Pria parubaya itu tidak berdaya. Dia adalah orang yang diturunkan oleh kakek Song Yuer. Jadi pria parubaya ini dianggap langsung di bawah perintah Song Yuer. Hari ini di siang hari, wanita itu bertanya untuk datang ke sini. Saya pikir itu adalah sesuatu yang besar. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dia diminta untuk mengancam seorang siswa dan menjadi murid Liu Yue. Hampir pukul 3 sore. Seluruh sekolah berada di kelas. Tiba-tiba, radio sekolah terdengar. Pengumuman akan diputar di bawah. Pukul 3 tajam. Di depan gedung sekolah nomor 5. Upacara ibadah akan diadakan. Alis Omi mengernyit. Bukankah suara radio terdengar seperti suara Song Yuer? Song Yuer benar-benar meminta Liu Yue untuk menerima seorang murid. Omi terdiam beberapa saat. Omi merasa bahwa dengan keterampilan Liu Yue, murid macam apa yang bisa dia ambil. Omi sangat terkenal di sekolah. Hanya ada satu Wei Ming yang menyembahnya sebagai kegembiraan. Dan 9 kali dari 10, di mana dia menemukan alat peraga itu. Pada pukul 3, di depan gedung sekolah, saya melihat Liu Yue duduk di kursi. Seperti yang dilakukan Omi di pagi hari. Omi berdiri di koridor, melihat Liu Yue menirukannya dan tertawa. Di lantai bawah, Song Yuer menuangkan mata pada Ye Tianming. Dan Ye Tianming berjalan keluar dengan keengganan di dalam. Berlutut di depan Liu Yue kesakitan. Menutupi gigi dan berkata, murid memberikan penghormatan kepada guru. Omi segera memperhatikan wajah Ye Tianming. Wajah keengganan dan rasa sakit. Tetapi juga menyikatkan gigi. Di mana ini adalah pemujaan yang rela dari Tuan. Masing-masing dipaksakan. Omi sengaja bingung sambil berteriak. Hei! Kenapa Ye Tianming memuat gigi dan berkata untuk menyembah nomor ah? Sangat aneh ah. Di pagi hari Wei Ming menyembahku sebagai tuan. Itu wajah yang sangat bahagia ah. Setelah Omi begitu bingung, tiba-tiba, semua orang pergi untuk memperhatikan wajah Ye Tianming. Semua orang berkata, ya, saya katakan mengapa rasanya ada sesuatu yang salah. Ye Tianming sepertinya tidak bahagia sama sekali. Bukankah seharusnya dia senang menyembahnya? Apakah itu? Misalnya, dipaksa. Song Yuer di lantai bawah menatap tajam ke arah Omi. Sekarang melihat semua siswa bertanya. Bahkan berteriak. Jangan dengarkan omongan kosong Omi. Di mana Ye Tianming tidak bahagia? Apa yang terlihat di mata semua orang ah? Dia jelas tertawa bahagia. Omi sedang berbaring di koridor. Hehehe tersenyum. Song Yuer segera menatap Ye Tianming. Melihat bahwa Ye Tianming tidak bereaksi. Sambil berbisik, jangan tertawa dua tawa dengan cepat. Ye Tianming sedang diancam. Di mana dia bisa tertawa? Song Yuer mengingatkan. Apakah kamu tidak ingin melihat tuanmu? Ye Tianming tertawa bahak dan tertawa bahak. Namun, tawanya tidak terdengar bahagia dengan cara apapun. Song Yuer sibuk berkata. Semua orang yang mendengarkan kali ini. Ye Tianming sangat senang bisa memuji Liu Yue sebagai lelucon. Mereka semua tertawa. Omi berteriak lagi. Ya, mereka semua tertawa. Kita semua tertawa. Hahaha, hahaha. Para penonton melihat kata-kata Omi dan memikirkan kertakan gigi Ye Tianming yang tertawa sekarang. Jadi mereka juga tertawa bersama. Dan tawa ini membuat seluruh ruangan tertawa. Ketika Song Yuer melihat seluruh penonton tertawa, paru-parunya meledak dan menyorot Omi seolah-olah dia ingin menonton. Dalam hatinya, dia mengutuk. Omi ini juga terlalu terkutuk. Dia jelas cemburu bahwa murid Liu Yue lebih kuat darinya. Dia sengaja memaksa banyak orang di sini untuk membuat kehilangan muka. Aku lebih suka tidak membiarkannya memiliki penampilan. Song Yuer berteriak pada Ye Tianming. Tunggu apa lagi? Sajikan teh untuk tuanmu. Ye Tianming mengumpulkan gigi dan tanpa daya menyerahkan cangkir teh kepada Liu Yue dan berkata dengan gigi terkatup. Tuan, tolong minum teh. Liu Yue mengambil cangkir teh dan berkata, Ye Tianming, untuk beribadah di bawah murid saya, Anda harus menghormati. Guru menghormati keindahan.
3 rasa hormat dan 3 bakti. Tidak pernah melakukan apapun yang tidak mematuhi tuanmu. Bukan. Rumputku. Tidak bisakah kita sedikit kreatif? Aku protes. Meniru Omi. Tiba-tiba, seorang siswa menyela kata-kata Liu Yue. Omi melihatnya. Itu adalah Carlos. Para penonton tiba-tiba berkata, itu benar. Itu yang dikatakan Omi di pagi hari ketika dia menerima Wei Ming. Bagaimana Liu Yue menyalin ah. Song Yuer sangat tertekan dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Menatap Liu Yue. Mengutuk, kamu tidak bisa mengatakan beberapa patah kata sendiri. Mengapa kamu menyalin kata-kata Omi? Liu Yue juga sangat malu. Terlepas dari begitu banyak, lanjutkan. Liu Yue kemudian berkata, apakah kamu bersedia menyembahku sebagai tuanmu? Ye Tianming dipenuhi gigi dan berkata, rela. Omi terhibur ketika melihat kertakan gigi Ye Tianming. Liu Yue berkata, bagus. Kalau begitu aku akan minum secangkir teh pemujaanmu dan kamu akan menjadi muridku mulai sekarang. Mengatakan itu, Liu Yue mengangkat secangkir teh dan meminumnya. Omi segera melihat bahwa itu adalah cangkir teh kosong. Dan Liu Yue berpura-pura membuka tutup cangkir teh dan menyesapnya. Omi berteriak keras. Mengapa cangkir teh kosong ah? Teriakan ini. Semua orang terkejut. Ye Tianming menyembah guru untuk minum teh. Tetapi cangkir teh itu kosong. Seorang siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sial. Mereka berakting. Sudah kubilang. Bagaimana Ye Tianming bisa memuja Liu Yue sebagai lucu? Hahaha. Hahaha. Begitu mereka mendengar bahwa mereka berakting. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah terlibat dalam setengah hari. Ternyata bertindak. Dan bertindak dengan cara yang layak. Song Yuer gemetar karena marah dan menyoroti Omi dengan cara yang berapi-api. Ye Tianming berusaha untuk menyembahnya. Bagaimana dia bisa dengan tulus menyiapkan teh? Song Yuer menatap Ye Tianming dan memarahi dengan suara rendah. Tidak bisa kamu mengisi air ah. Bahkan jika kamu mengisi urin. Liu Yue dia juga harus minum. Nona, Anda. Liu Yue memandang Song Yuer dengan kesal. Song Yuer segera berkata kepada semua orang. Siapa bilang itu cangkir kosong? Jangan dengarkan omongan kosong Omi. Dia cemburu Liu Yue telah mengambil murid yang lebih baik daripada Wei Ming. Jadi dia menyebarkan desas-desus. Setelah mengatakan itu, Song Yuer tidak memberi semua orang kesempatan lagi untuk berbicara. Segera berkata, baiklah, 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 baiklah. Ibadah sudah berakhir. Terima kasih semua telah berpartisipasi dalam upacara penerimaan murid Liu Yue. Semua orang berhenti menonton. Bubar. Setelah melihat antusias, semua orang berhamburan sekaligus dengan keras. Awalnya adalah upacara pemujaan yang penuh dengan perbandingan pura-pura. Tetapi itu berubah menjadi lelucon. Itu semua yang dilakukan Omi. Song Yuer membenci Omi dengan gigi terkatup. Ketika sekolah akan berakhir pada sore hari, Omi datang ke belakang sekolah untuk melihat bagaimana Wei Ming berlatih. Wei Ming telah berlatih tanpa henti sejak pagi. Dan ketekunan ini cukup kuat. Tuan, Wei Ming, segera berlatih aku untuk melihat apakah gaya pertama teknik pedang Tong Ming telah dipraktikkan. Bagus. Aduh, Wei Ming langsung menanamkannya. Omi tidak terlalu puas. Tapi itu bisa dilewati. Tidak apa-apa. Hampir tidak lulus. Baiklah. Itu saja untuk hari ini. Kamu bisa pulang. Wei Ming bertanya. Tuan, jadi apakah saya memenangkan Fang Su sekarang? Omi menghibur. Kamu baru saja berlatih gaya pertama sekarang. Dan ketika kamu benar-benar ingin bertarung, level yang kamu mainkan pasti tidak akan mencapai level yang kamu latih sendiri. Jika Anda ingin mengalahkan Fang Su, setidaknya gaya pertama harus dipraktikkan sampai pada titik kemurnian yang tak melewatinya. Jangan terlalu ambisius, dan berusaha untuk mempelajari gaya pertama ke titik kemurnian sekali mungkin. Ya, Tuan, Wei Ming malu. Mungkin dia terlalu bersemangat untuk berhasil. Bagaimana bisa begitu mudah ketika Fang Su setidaknya adalah ahli jenius terbaik kedua. Di malam hari sepulang sekolah, Omi dan Leona menuju ke pintu masuk sekolah bersama. Wei Ming dan Carlos juga mengikuti di belakang. Tidak jauh dari sana, Song Yuer melihatnya dan segera berkata, cepat, cepat, Omi telah muncul. Naik, berpura-pura membandingkan di depannya. Ini membuat terlihat buruk sakit ini. Jadi, Song Yuer segera muncul dan berpura-pura bertemu dengan Omi dan yang lainnya.
Hei, bukankah itu Omi? Song Yuer menuangkan mata pada Omi. Omi memandang Song Yuer dan segera melihat bahwa Song Yuer sengaja menunggunya di sini. Song Yuer, kenapa kamu sengaja menunggu di sini? Song Yuer merasa malu ketika Omi melihat bahwa dia sengaja menunggunya. Dan segera dengan licik berkata, siapa yang sengaja menunggumu? Kamulah yang sengaja menungguku. Ayo, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Bukan hanya kamu ingin turun di depanku. Song Yuer terengah-engah. Kamu seorang pengawal yang tertarik untuk menjadi imut padamu. Aku ingin berbicara dengan keluargamu. Kamu seorang pelayan. Jangan mengolok-olokku. Kamu adalah pelayannya. Omi tidak menyukai nama pelayan. Song Yuer sengaja mencoba mengganggunya. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Song Yuer tertawa dan berkata kepada Leona. Leona, pengawalmu juga tidak buruk. Menerima seorang ahli jenius di tempat kekasihku sebagai murid. Namun, itu masih kekurangan pengawalku. Kegelapan aku tidak mengakui Omi sejak awal. Jika tidak, murid yang diambil pengawalku hari ini tidak akan menjadi tempat kelima. Itu hanya tempat pelapisan. Itu terlalu tidak berarti. Leona memandang Song Yuer dan tersenyum. Dia dan dia sama sekali tidak memiliki kesamaan. Leona tidak repot-repot memperdebatkan apapun dengan Song Yuer yang kekanak-kanakan. Namun, Leona kembali dengan sopan. Saya pikir Omi, ini cukup baik. Saya puas. Song Yuer berkata, saya tidak mengatakan bahwa pengawal Anda buruk hanya sebagai perbandingan. Dalam aspek menerima magang ini, pengawal Anda bahkan lebih buruk. Ngomong-ngomong, suatu hari nanti ketika kamu punya waktu, biarkan murid pengawalmu. Pergilah ke murid pengawalku Omi berkata, lagu, Song Yuer. Namun, memberikan teguran kepada Omi, kata-kata. Pelayan tidak menyela. Tidak tahu aturan apapun. Lihat Liu Yue. Kata-kata akan dia interupsi. Omi ditegur oleh Song Yuer. Dan berkerut menjadi satu garis. Song Yuer berkata kepada Leona. Xiang Yun. Pengawalmu. Kurasa itu tidak baik. Siapa sebenarnya majikannya sekarang? Menyela di setiap kesempatan. Tidak tahu sopan santun. Lihat pengawalku Liu Yue. Setiap kali aku berbicara, anak baik seperti anak anjing yang berdiri di belakang. Liu Yue di belakang memiliki wajah pahit. Nona, Anda. Song Yuer berbalik dan membentak Liu Yue. Apakah saya menyuruh Anda berbicara? Liu Yue berhenti berbicara. Sangat tertekan. Song Yuer melanjutkan. Xiang Yun. Lihat. Pengawal yang sama. Bagaimana perbedaan kualitasnya sangat jelas. Anda berkata pada diri sendiri, dapatkah Anda menggunakan pengawal Anda? Sedangkan saya, izinkan pengawal saya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya untuk dilakukan. Itulah yang menjadikannya menjadi pengawal yang kompeten. Baiklah, saya akan pergi dulu. Song Yuer memberi isyarat. Liu Yue, ayo pergi. Dan cucu magangmu, Ye Tianming. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Leona memandang Song Yuer tanpa berkata-kata. Omi berkata, gadis kekanak-kanakan ini, dia benar-benar perlu dibersihkan. Dia berani menegurku. Leona berkata, meskipun dia cukup kekanak-kanakan, tapi ada satu hal, aku pikir dia benar. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Apakah dia masih benar? Leona mengerutkan nadanya dan berkata, pengawal Song Yuer, Liu Yue, mendengarkannya dalam segala hal dan tidak pernah tidak mematuhi Song Yuer. Anda, di sisi lain, tidak, dan saya tidak bisa membuat Anda melakukan apa-apa. Misalnya, sebelum saya meminta Anda untuk menulis bahasa Inggris diam-diam dan datang ke kamar saya di malam hari untuk belajar, tetapi Anda selalu tidak mematuhi saya. Saya cukup iri pada Song Yuer untuk itu. Penghargaan itu mendengarkannya dalam segala hal. Omi memikirkan beberapa saat, menyarankan, dan berkata tanpa daya, baiklah, Nona, kalau begitu mulai sekarang, biarkan aku melakukan apapun yang aku inginkan. Itu selalu baik-baik saja. Kamu mengutarakan sendiri aku mengatakannya. Leona dengan senang hati berkata, tidak akan kembali pada kata-kata Anda. Maka saya ingin Anda datang ke kamar saya di malam hari. Saya akan memberi Anda pelajaran. Omi mengangguk dengan sangat enggan dan mengutuk dalam hatinya. Song Yuer, itu semua salahmu. Meskipun Omi bisa saja menolak permintaan Leona,
Dia tidak. Lagi pula, Leona juga membantu. Tidak ada yang salah dengan belajar lebih banyak. Omi berkata kepada Wei Ming. Wei Ming, kamu berlatih gaya pertama seni pedang Tongming hari ini. Meskipun kamu belum murni, tapi berpikir kamu harus percaya diri dalam menghadapi Ye Tianming itu. Besok, kamu akan menantang Ye Tianming dan pengungkapan Ye Tianming di depan umum. Aku akan melihat bagaimana Song Yuer masih akan bangga. Wei Ming sedikit terkejut. Biarkan saya menantang Ye Tianming ah. Dia adalah ahli jenius peringkat kelima ah. Saya hanya peringkat kerajaan. Apakah saya benar-benar baik-baik saja sekarang? Omi membuntuti. Tempat kelima tidak berarti apa-apa. Kamu kembali dan berlatih lagi malam ini. Aku akan membuat panggilan perang ke Song Yuer untuk malam ini. Bagus. Wei Ming menganggukkan kepalanya kegirangan. Saya tidak berharap untuk menyembah Omi sebagai guru saya. Ini hanya kurang dari sehari dan saya mendapatkan hasil. Saya dapat menantang ahli jenius untuk tempat kelima. Omi mencatat Wei Ming untuk tidak kembali pada malam hari untuk berlatih pedang sepanjang malam. Kerugiannya tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Sebelum Wei Ming pulang sendirian. Omi, Leona dan Carlos pergi ke arah lain. Omi pulang. Dan di malam hari, dia masih mengajari Carlos beberapa seni bela diri. Bakat Carlos tidak unggul Wei Ming. Jadi tidak mungkin mengajarinya teknik pedang itu. Dan dia hanya bisa melatihnya beberapa teknik pertahanan diri dasar. Dan di malam hari, Omi terpaksa datang ke kamar Leona untuk menerima pelajaran perbaikan. Tapi sayangnya, Omi tidak bisa memahaminya sama sekali. Itu semua karena Song Yuer mengatakan betapa patuhnya pengawalnya dan membuat Leona kesal, sehingga sulit bagi Omi untuk menolak Leona. Omi akan membiarkan Wei Ming mengalahkan Ye Tianming di depan umum besok, dan melihat apakah dia masih berani bangga. Di akhir kelas makeup malam, Leona berkata, sebelum kelas besok, kamu pindah untuk duduk di barisan di belakangku sehingga aku bisa mengawasimu setiap saat. Apa? Wajah Omi tenggelam. Dia akan pingsan dari uang sekolah pada suatu malam ini. Dan dia harus pindah untuk duduk di belakangnya. Maka Omi tidak akan memiliki kebebasan di kelas nanti. Apa? Anda tidak mendengarkan saya lagi? Apa yang Anda katakan kepada diri sendiri di akhir hari sekolah? Baiklah. Hari ini sudah larut. Kembali ke tempat tidur. Omi kembali ke dalam dan memarahi Song Yuer lagi. Omi segera mengeluarkan ponselnya dan membuat postingan di kampus. Yang berbunyi, Song Yuer, besok kelas pagi. Apakah kamu berani membiarkan Ye Tianming datang dan melawan muridku? Omi menyelesaikan postingannya. Tapi tertawa mengingat. Mencela diri sendiri. Saya Omi benar-benar bosan memainkan hal konyol ini dengan Song Yuer bocah kecil ini. Dia naif dan kekanak-kanakan. Apakah saya mengikuti sebagai naif dan kekanak-kanakan? Sepertinya sekolah ini benar-benar membuat ketagihan. Tidak ada yang membahasnya. Lupakan saja. Jangan repot-repot main mampir. Postingannya. Omi tertawa pahit dan mengangkat teleponnya. Siap untuk menghapus postingan yang baru saja dia kirim. Tidak ingin main-main dengan Song Yuer. Cewek kekanak-kanakan. Namun, ketika Omi hendak menghapus postingannya, dia melihat ada balasan atas postingannya. Dan orang yang menjawab adalah Song Yuer. Omi tidak lebih dari 30 detik lagi dari postingan. Song Yuer menjawab. Yang terlalu cepat. Faktanya. Di mana Omi tahu bahwa Song Yuer telah menyiapkan perhatian khusus untuk Omi di kampus. Jadi begitu Omi memposting. Menulis, pemberitahuan pesan teks yang dikirim ke telepon Song Yuer. Song Yuer menjawab. Haha, Omi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Tapi tidak apa-apa jika kamu ingin menantang Ye Tianming. Jika Wei Ming kalah, kamu harus menjadi bawahanku selama sebulan. Kalau tidak kamu tidak tertarik untuk melawan lawan yang begitu rendah. Omi diam-diam berkata. Song Yuer ini. Dia menjawab dengan cukup cepat. Omi awalnya ingin menghapus postingan itu. Tetapi sekarang Song Yuer telah menjawab. Omi sama sekali tidak menghapusnya dan segera menjawab. Jika Ye Tianming kalah, kamu akan menjadi pelayanku selama sebulan. Ini kesepakatan. Sampai jumpa di kelas besok. Omi tidak menjawab lagi. Posting ini. 10 menit kemudian ada lebih dari 3.000 balasan. Semua orang sedikit terkejut bahwa Omi mengambil inisiatif untuk menantang murid Liu Yue untuknya. Namun, semua orang tahu bahwa Ye Tianming adalah ahli jenius terbaik kelima. Bukankah Wei Ming menanyakan masalah dengan melawannya? Pada saat ini, di rumahnya,
Su Meiqian berada di tempat latihan yang terbuka di ruang bawah tanah. Bang-bang, Su Meiqian meninju karung pasir. Meninju dengan sangat cepat. Sementara dia berkeringat deras. Jadi dia hanya melepas pakaian luarnya. Meninggalkan bra dan celana di dalamnya. Satu kekalahan debu merah. Aku, Su Meiqian, pasti akan menangkapmu. Su Meiqian menganggap karung pasir itu sebagai One David Red Dash. Sementara mengingat gambar pertarungan hari itu dengan One David Red Dash. Mencoba menemukan titik terobosan dari gerakan One David Red Dash. Ketika Su Meiqian melihat gadis itu turun, dia berhenti menyerang karung pasir dan mengenakan mantelnya. Gadis itu memandang Su Meiqian dan tersenyum. Kakak, tubuhnya dalam kondisi baik oh. Bahkan aku akan mimisan melihatnya. Aku benar-benar tidak tahu pria mana yang akan begitu beruntung bisa menangkap tubuh dan pikiran adikku di masa depan. Su Meiqian memandang gadis itu dan tersenyum. Baiklah, Su Yan, jangan menggoda adikmu. Gadis ini, yang terlihat sedikit lebih muda dari Su Meiqian, dipanggil Su Yan, yang mengikuti Su Meiqian ke kota Linjiang. Su Yan juga saat ini adalah seorang siswa di sekolah menengah Baiyun, dan juga ahli jenius nomor 1 di sekolah menengah Baiyun. Dan alasan mengapa dia nomor 1 tidak dapat dikecualikan dari pengajaran Su Meiqian. Su Yan memandang saudara-saudaranya sambil tersenyum. Setelah Su Meiqian mengenakan pakaiannya, dia bertanya, apakah kamu tidak lelah memakai topeng kulit manusia? Ketika Su Yan mendengar saudaranya mengatakan itu, baru pada saat itulah dia merobek wajahnya, melepaskan topeng kulit manusia yang hidup darinya, menampilkan wajah cantik yang menakjubkan yang merupakan wajah asli Su Yan. Wajah sebelumnya yang tampak biasa hanyalah topeng kulit manusia. Su Meiqian berkata, lihat, betapa indahnya untuk memperlihatkan wajah aslimu seperti ini. Aku benar-benar tidak mengerti untuk apa gadis ini. Wajah cantik yang baik, harus memakai topeng kulit manusia yang jelek. Su Meiqian cantik. Saudara-saudaranya secara alami tidak jauh di belakang. Tetapi sayangnya, Su Yan mengenakan topeng kulit manusia setiap kali dia pergi ke sekolah. Jadi tidak ada pun dari guru atau siswa sekolah yang pernah melihat wajah asli Su Yan. Tentu saja, Su Yan juga jarang pergi ke sekolah. Fokusnya juga terutama pada seni bela diri. Poin ini sama dengan Fang Su, yang hanya pergi ke sekolah sekali atau 2 kali dalam setengah bulan atau 10 hari. Kakak, saya belum pernah masuk sekolah selama lebih dari 10 hari. Dan saya menemukan bahwa sekolah menengah Baiyun telah banyak berubah. Perubahan apa yang bisa ada? Mengatakan itu, kedua saudara perempuan itu meninggalkan ruang bawah tanah dan berjalan ke ruang tamu. Tempat Su Meiqian bersiap untuk mandi. Su Yan berkata, mari kita bicara setelah kamu selesai mandi. Su Meiqian kembali ke kamar mandi. Di kamar mandi, Su Meiqian melepas kulitnya yang telanjang dan putih, hangat dan lembut seperti batu giok. Busur tubuh kasar, disajikan di kamar mandi kecil. Udara panas mengalir di tubuh Su Meiqian. Melonjak kabur di tengah. Lebih menarik. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghargai semua keindahan ini. Su Yan, yang sedang duduk di ruang tamu, saat ini memegang teleponnya dan melihat sebuah pos di kampus. Dalam postingan itu, banyak orang yang berkerumun di taman bermain sekolah menengah Baiyun. Dan di tengah taman bermain, Omi dan Fang Su bersiap untuk berduel. Pada akhirnya, Omi menghancurkan pedang Fang Su dengan satu gerakan, dan juga menendang terbang Fang Su. Dan pedang 10 bagian keluarga Fang benar-benar menjadi 10 bagian. Melihat ini, Su Yan sedikit tersenyum. Omi, penjahat nomor 1 di SMA Baiyun. Agak menarik. Cara Su Yan tersenyum itu indah. Dan mulutnya seperti memuaskan hati seseorang. Jika seseorang ada di sini saat ini, melihat senyumnya, dia pasti akan jatuh cinta padanya. Jika Su Yan pergi ke SMA Baiyun dengan wajah aslinya, dia pasti akan langsung dinamai salah satu bunga sekolah. Maka SMA Baiyun tidak hanya akan menjadi 4 bunga sekolah, tetapi 5 bunga sekolah. Sayangnya, Su Yan bukan tipe yang membosankan. Hatinya tinggi. Sama seperti sepupunya Su Meiqian. Seni bela diri adalah kenyamanan. Dan tidak pergi ke sekolah dengan wajah aslinya adalah karena dia tidak ingin dipengaruhi oleh siswa yang membosankan yang menguncinya bunga sekolah. Jika tidak, saya kira dia memiliki setumpuk surat cinta. Setidaknya Fang Su, yang lebih kuat ini, pasti akan menarik perhatiannya. Dan sekarang,
Dia mengenakan topeng dengan penampilan biasa-biasa saja. Tidak ada yang tertarik padanya. Itu cukup bagus sehingga tidak ada yang mengganggunya. Su Meiqian dengan cepat menyelesaikan mandinya dan berjalan ke bawahlah. Silakan. Yan, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Seni bela dirimu berkembang dengan baik. Kurasa, itu harus mencapai level 24. Su Meiqian duduk di samping Su Yan. Aroma yang keluar dari tubuhnya. Su Yan menggoda. Kakak, baunya enak. Sayang sekali. Tahun yang indah. Tapi kamu tidak menikmati cinta. Tapi kamu menghabiskan sepanjang hari memikirkan bagaimana menangkap kekalahan debu merah. Jangan bicara tentang aku. Kamu sepertinya memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Bukan apa-apa. Aku akan menunjukkan videonya. Su Yan memberi Su Meiqian pose yang baru saja dia tonton. Alis Su Meiqian berkerut. Omi. Su Yan berkata dengan kaget. Kakak, kamu tahu Omi? Su Meiqian berkata, anak ini. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Saya sudah bersamanya beberapa kali. Setengah bulan yang lalu, dia ditangkap oleh saya di biro karena makan makanan tiran. Tetapi dia tidak bekerja sama dengan pernyataan itu. Jadi dia dikurung. Siapa tahu dia punya dua trik. Memutar bar pusat terpencil dan membuang diri. Kemudian hanya kekalahan debu merah. Jika tidak, dia berani begitu membantu Biro Keamanan Umum. Saya sudah pergi untuk menangkapnya. Setelah itu, dan menerima beberapa laporan polisi sekolah menengah Baiyun ini, mengatakan dia menyukai orang. Baru minggu lalu, KTT perusahaan, anak ini memukuli seorang pemilik bisnis lagi. Su Yandao, saya belum pernah masuk sekolah selama lebih dari 10 hari. Tetapi saya tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi. Dan entah dari mana, seorang Omi akan muncul entah dari mana dan berubah menjadi anak jahat nomor 1 di SMA Baiyun. Dan dia juga mengalahkan Fang Su dalam hitungan detik. Saya benar-benar terkejut. Su Meiqian berkata, anak ini, namun, memiliki kekuatan untuk dapat mengalahkan Fang Su detik demi detik. Saya khawatir dia setidaknya berada di seni bela diri tingkat 19 atau 20. Su Yan tersenyum. Aku akan pergi ke sekolah beberapa hari lagi dan bertemu orang ini. Kamu sudah berada di level kekuatan bela diri 24. Lebih baik jangan berbohong kepada orang. Su Meiqian berkata dengan curiga. Kekuatan sepupunya. Dia tahu itu. Su Yan tersenyum. Kakak, aku bukan level 24 lagi. Aku sudah level 25. Ah, kamu seorang gadis. Kamu maju dengan cepat. Su Meiqian terkejut. Oh, Kak. Kamulah yang berpikir untuk menangkap kegagalan debu merah sepanjang hari. Kamu terlalu sibuk untuk pusing. Anda benar-benar tidak boleh membuang waktu Anda untuk menangkap pencuri di usia yang begitu besar. Jatuh cinta. Jangan menunggu sampai Anda tua untuk menyadari bahwa Anda bahkan tidak jatuh cinta ketika Anda masih muda. Su Meiqian memelotot. Mengapa kamu tidak pergi dan berbicara? Haha, Kak. Aku 5 tahun lebih muda darimu. Aku tidak menerima itu. Baiklah. Sudah larut. Tidurlah. Baiklah Kak. Selamat malam. Su Meiqian kembali ke dalam ruangan. Kamarnya tidak memiliki perasaan nyaman seorang gadis. Tetapi penuh dengan kedinginan. Dengan banyak tips seni bela diri di dinding. Di dinding meja. Ada juga 3 kata yang tertulis di atasnya. Pulau Wulin. Dan saya tidak tahu apa itu Pulau Wulin. Setelah malam hening. Keesokan harinya. Omi dan Nona pergi ke sekolah bersama. Wei Ming sedang menunggu Omi di depan sekolah. Tuan, melihat Omi datang, Wei Ming sibuk memanggil. Wei Ming, tadi malam di kampus, aku memberi Ye Tianming surat perang atas namamu. Apakah kamu melihatnya? Baiklah, lihat. Kalau begitu, ayo kalahkan Ye Tianming hari ini. Tuan, apakah saya benar-benar baik-baik saja? Terserah Anda apakah Anda bisa melakukannya atau tidak. Guru memimpin pintu. Refleksi tergantung pada individu. Saya telah bertaruh dengan Song Yuer. Jika Anda kalah, saya harus menjadi bawahannya selama sebulan. Apakah Anda ingin menjadi bawahannya? Tuan, saya akan melakukan yang terbaik. Omi menamparkan bahu Wei Ming dan berkata, selama kamu bermain normal, kamu seharusnya baik-baik saja. Omi kembali ke kelas. Selama kelas, Song Yuer berinisiatif untuk pergi ke ruang radio dan mengumumkan bahwa Ye Tianming dan Wei Ming akan berduel di depan gedung sekolah nomor 5. Tiba-tiba,
Gedung sekolah dikelilingi oleh siswa. Ye Tianming sudah dipanggil oleh Song Yuer untuk menunggu di depan gedung. Ye Tianming tidak senang dengan Song Yuer dan Liu Yue, tetapi juga dengan Wei Ming karena berani menantangnya. Dan Liu Yue dan Song Yuer dia tidak mampu memprovokasi. Jadi Ye Tianming hanya bisa melampiaskan kemarahannya pada Wei Ming. Omi melihat bahwa sudah hampir waktunya. Jadi dia membiarkan Wei Ming keluar. Wei Ming dan Ye Tianming berdiri di sisi yang berlawanan. Berjarak kurang dari 5 meter. Keduanya memegang pedang. Dan kerumunan penonton semuanya tenang. Song Yuer dengan bersemangat berdiri di samping dan berteriak. Ye Tianming, beri aku kesempatan pada Wei Ming. Dan wajah Liu Yue tidak begitu bagus karena dia tidak ingin Omi menjadi bawahan Song Yuer selama sebulan. Tetapi di dalam dia ingin Wei Ming menang. Tetapi dia tidak berani diketahui oleh Song Yuer tentang pikiran batinnya. Jadi dia harus berpura-pura berteriak untuk menghancurkan Wei Ming. Ye Tianming memandang Wei Ming di depannya. Kemarahan yang kuat keluar dari matanya. Ye Tianming berbinar. Wei Ming, kamu adalah yang masuk dalam daftar ahli jenius. Kamu benar-benar berani memprovokasiku. Apa maksudmu? Aku akan membuat kemarahanku hari ini. Wei Ming tersenyum. Sebenarnya, bukan karena aku menantangmu. Tapi tuanku telah memberiku surat perang. Tapi tidak ada masalah yang memberikan surat perang. Tuan, konyol. Memanggil begitu sayang. Anda baru saja mempermalukan semua orang di daftar ahli jenius kami. Wei Ming berkata, Ye Tianming, jangan terlalu mulia. Kamu adalah yang kelima dalam daftar ahli jenius. Tetapi kamu benar-benar menyembah Liu Yue sebagai tuanmu. Kamulah yang mempermalukan semua orang. Dan Omi, setidaknya, jauh lebih baik daripada Liu Yue. Wajah Ye Tianming terpelintir. Wei Ming sedang berbicara tentang tempat sakitnya. Ye Tianming terpaksa tetapi tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena dia takut akan mencari masalah dari pasukan Song Yuer. Karena Song Yuer diam-diam memiliki kekuatan yang sangat kuat. Wei Ming, aku akan melumpuhkanmu. Ye Tianming mengeluarkan ucapannya yang terpendam pada Wei Ming. Wei Ming tertawa. Ye Tianming, sebelumnya mungkin aku benar-benar tidak disukaimu. Tapi belum tentu sekarang. Guru telah mengajariku satu set teknik pedang. Aku sudah berlatih gaya pertama. Jadi aku hanya akan mencoba memperkenalkanmu. Gambar pedangmu. Ye Tianming tidak ingin ada omong kosong lagi. Dan langsung menariknya. Ingin menyerang Wei Ming dengan sepedanya. Dan kemudian memukul Wei Ming dengan keras. Mengeluarkan semua kemarahan yang lagu Yuer telah memaksanya untuk mengambil Wei Ming. Namun, pedang Wei Ming tampak begitu fleksibel. Ayunan di pedangnya dan pedang Ye Tianming bergetar hebat. Ngeri. Di luar itu, Ye Tianming segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dang dang dang, pedang mereka berbenturan dengan keras di depan gedung pengajaran. Dalam pandangan penuh semua orang. Semua orang yang bersemangat menonton. Satu adalah murid Omi dan yang lainnya adalah murid Liu Yue. Dan Omi dan Sending Rainer masih memiliki taruhan yang bagus. Omi menghela nafas. Kemampuan improvisasi Wei Ming sangat biasa. Hanya beberapa pertemuan itu. Wei Ming sudah terlalu sering bisa memenangkan Ye Tianming dalam satu gerakan. Tapi sayangnya kemampuan improvisasi Wei Ming tidak bertengkar itu. Jadi dia belum menang setelah lebih dari serangkaian gerakan. Tetapi dia juga tidak kalah. Song Yuer sekarang tidak puas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan aku mengatakan bahwa aku akan membiarkan dia mengalahkan Wei Ming dalam setengah gerakan. Kenapa sudah beberapa menit dan masih belum mengalahkan Wei Ming? Liu Yue berkata, Nona, Wei Ming tampaknya memiliki kekuatan yang sama dengan Ye Tianming. Liu Yue mengatakan ini dengan sedikit titilasi. Akan lebih baik jika Ye Tianming kalah. Wei Ming hanya melakukan pertarungan. Bagaimana mungkin itu? Di masa lalu, Ye Tianming mempercepat tercepat dalam 1 detik. Belum lagi yang melakukan, Song Yuer penuh dengan ketidaksenangan. Semua orang terkejut. Wei Ming bisa bertarung di tempat kelima begitu lama. Apakah itu benar-benar karena dia adalah murid Omi? Pada saat ini, di gedung sekolah, kepala sekolah berdiri di sana menonton. Dan kepala sekolah berkata dalam hati, kekuatan Wei Ming sebenarnya telah meningkat begitu banyak. Mengapa begitu? Kepala sekolah merasa sedikit menyesal di dalam. Dia seharusnya tahu untuk tidak menyinggung Wei Ming. Sekarang dia tidak bisa belajar seni bela diri dari Omi. Tetapi dia juga menyinggung Wei Ming. Terutama karena Wei Ming tampaknya telah melonjak kekuatannya.
Pedang patah batu itu. Tiba-tiba, langkah Wei Ming yang sangat cepat dikeluarkan. Sial, pedang Ye Tianming bergetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Mengusir Wei Ming mengarahkan pedang ke leher Ye Tianming. Ah, Ye Tianming benar-benar bodoh. Dia kalah dari Wei Ming. Semua penonton bodoh. Tempat di antara Wei Ming telah mengalahkan tempat kelima. Bukankah Wei Ming telah menjadi yang kelima dalam daftar ahli jenius? Wei Ming sekarang sangat bersemangat dan menoleh untuk melihat Omi. Tapi sayangnya, tidak ada kejutan di wajah Omi. Malah ada sedikit kekecewaan karena Wei Ming membutuhkan waktu lama untuk mengalahkan Ye Tianming. Membuat Omi tidak terlalu puas. Bagaimana mungkin? Song Yuer berteriak. Baru mulai menang di depan Omi. Dan kemudian dia memukul kembali ke bentuk aslinya. Liu Yue menghibur dan berkata, "Nona tenang. Omi berani mengambil inisiatif untuk menantang Ye Tianming. Dia pasti yakin akan hal itu. Kamu terlalu bodoh dan jatuh ke dalam perangkapnya." Omi berjalan ke Shen Yuer dan tersenyum. "Nona Song, bersedia berjudi dan menjadi pelayanku selama sebulan?" "Tidak mungkin." Song Yuer langsung menolak. Bahkan tidak ingin berpikir untuk bermain trik. Alis Omi melonjak. "Song Yuer, mau berjudi? Kamu tidak akan menipu bahkan itu." Song Yuer berkata, "Itu tidak adil. Kamu curang. Muridmu jelas tidak bagus." Omi benar-benar setuju dan berkata, "Song Yuer, jika kamu terus memiliki sikap seperti itu, jangan salahkan aku karena ucapanmu kasar." Apa yang berani kamu lakukan padaku?" Song Yuer sangat sombong dengan interiornya. Omi berjalan ke Song Yuer. "Cewek ini, jika kamu tidak memberikan sedikit masalah hari ini, dia benar-benar tidak takut di langit atau bumi." Liu Yue segera berhenti di depan Omi dan berkata, "Omi, kita semua adalah pengawal. Saya menyarankan Anda untuk tidak menimbulkan masalah. Letakkan hati Anda di tempat yang tepat. Jika saya menyampaikan wanita Anda, bagaimana perasaan Anda?" Omi memandang Liu Yue dan tersenyum. "Pengawal hebat Liu. Jika kamu tidak buta, kamu harus tahu bahwa wanitamu sedang bermain. Jika kamu bisa membuatnya dengan patuh bekerja untukku sebagai pelayan selama sebulan, aku bisa membiarkan pergi. Jika tidak, tolong keluar dari jalanku." Liu Yue tersenyum. "Jadi apa? Aku hanya tahu bahwa wanitaku tidak bisa diganggu oleh siapapun." Omi berteriak, "Minggir!" Song Yuer berkata, "Liu Yue, minggir. Aku ingin melihat apa yang berani dilakukan Omi pada wanitaku." Song Yuer masih sombong dan mendorong Liu Yue keluar dari jalan. Lalu berdiri di depan Omi dengan pinggang disilangkan. Para penonton berseru. Song Yuer sangat kuat. Dia bahkan tidak takut pada penjahat nomor 1. Song Yuer pasti berpikir bahwa Omi tidak berani memukul seorang wanita. Itu sebabnya dia sangat sombong. Aku yakin Omi tidak bisa melakukan apa-apa tentang Song Yuer, yang membiarkan menjadi wanita dan bunga sekolah. Pria apa yang bisa meletakkan tangan di atas bunga sekolah? Sama seperti semua orang yang mengira bahwa Omi pasti tidak akan berani memukul seorang wanita. Mereka melihat Omi menekan Song Yuer ke dinding. Omi menamparkan pantat Song Yuer dengan keras. Song Yuer dipermalukan dan marah karena Omi telah memukulnya di depan begitu banyak orang. Tamparan. Menyimpulkan, Omi memukul pantat Song Yuer 3 kali berturut-turut. Setiap kali telapak tangannya memantul ke belakang. Omi tersenyum sambil memukulnya. Tubuh yang bagus. Memukul cukup fleksibel. "Liu Yue, di mana kamu? Beri aku Omi yang memukulku." Song Yuer menangis saat dia berteriak. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Liu Yue sangat marah sehingga dia menarik dan meraih bahu Omi. Tapi sayangnya, bahu Omi diturunkan dan tangan Liu Yue menerkam dan jatuh ke tanah. Liu Yue terkejut dan marah. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Omi. Meskipun dia pikir Omi sangat kuat dan dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Tetapi dia tidak berharap Omi menjadi lebih kuat dari yang dia kira. Dan dia menderita sedikit kerugian tepat setelah dia melakukannya. Omi berbalik dan berkata, "Liu Yue, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kita semua pengawal. Aku hanya menyelamatkan mukamu." "Omi, kamu melepaskan nonaku." Liu Yue berteriak. Pada saat ini, Wei Ming juga datang dengan sakit hati yang tak dilawan dan berkata, "Tuan, tolong selamatkan Yuer." Omi tidak benar-benar ingin melakukan apapun pada Song Yuer.
Dia hanya ingin memukulnya beberapa kali sehingga dia bisa mempelajari pelajaran dan tidak terlalu sombong di depannya di masa depan. Omi akhirnya menamparkan Song Yuer dengan nada keras lainnya. Pah! Transmisinya keras. Setelah pemukulan, Omi melepaskan Song Yuer. Memukulnya hanya 5 kali secara total. Tetapi setiap penandatanganan sepertinya tidak ringan. Omi tertawa dan berbalik untuk naik ke atas. Song Yuer dipukul di depan umum dan menangis. Menunjuk ke punggung Omi dan berteriak. Omi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wei Ming sibuk bertanya dalam kesulitan. Yuer, bagaimana kabarmu? Apakah kamu ingin aku memperkenalkan obatmu? Ketika Song Yuer melihat bahwa Wei Ming benar-benar mengatakan bahwa dia akan membantu menyuntikkan obat, dia menendang. Wei Ming tidak menghindar dan ditendang. Mulutnya berkata, maaf Yuer, akulah yang mengalahkan Ye Tianming. Itu sebabnya kamu kalah. Gulung, Song Yuer berteriak pada Wei Ming. Dan Liu Yue juga berteriak. Wei Ming, Ming Ming, Ming Ming Ming. Liu Yue kesal dengan Wei Ming karena Wei Ming benar-benar memukul wanita itu dan mencoba mengoleskan obat di pantatnya. Apakah dia untuk menaruh obat di pantat wanita itu? Omi kembali ke koridor kelas 32. Liona berkata dengan mencela. Mengapa kamu memukulnya? Aku rekonstruksi pada hari pertamamu sebagai pengawalku. Lebih sedikit kontak dengan Song Yuer dan yang lainnya. Omi berkata, siapa yang membiarkannya begitu sombong? Jika kita tidak memberinya istirahat, Song Yuer akan semakin sombong. Hahaha, Omi benar-benar tak kenal takut. Tetapi Liona khawatir Omi memukuli Song Yuer akan menyebabkan Song Daitian dan ayahnya memiliki semacam konflik di belakang punggungnya. Kelas 3 segera dimulai. Dan sekolahan. Tenanglah, Song Yuer duduk di kursi. Merasakan sakit panas di pantatnya. Song Yuer sedih dan marah. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat sepatu. Setelah kelas, Song Yuer datang ke toilet. Juga mengambil cermin kecil. Setelah memasuki toilet wanita, Song Yuer melepas celananya. Melengkung serta penuh pantat elastis terbuka. Song Yuer dengan cermin kecil, baru kemudian menemukan bahwa pantatnya dipukul oleh beberapa sidik jari merah Omi. Ah, Song Yuer marah sampai gila. Sidik jari Omi masih tercetak di pantatnya. Membiarkan dia merasa seolah-olah tangan Omi masih menyentuhnya. Hatinya sangat tidak menyenangkan. Mencuci dan tidak bisa mencuci. Dan juga dari waktu ke waktu, ada rasa sakit yang panas. Omi, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Lagu Yuer bersumpah. Wei Ming sedang berlatih pedangnya di belakang gunung sekarang. Tapi pikirannya terganggu. Setelah kelas, Omi pergi ke gunung belakang untuk melihat-lihat. Dan ketika dia melihat memikirkan Wei Ming, dia memikirkan Song Yuer. Yang pasti terkait dengan Song Yuer. Omi berjalan. Tuan, Wei Ming dengan sibuk memanggil. Wei Ming, kenapa kamu bertanya-tanya? Tidak, apakah karena Song Yuer? Kamu pikir aku seharusnya tidak memukul Song Yuer? Wei Ming tidak mengatakan apa-apa. Omi harus memeriksa Wei Ming. Lagi pula, Song Yuer adalah orang yang dia sukai dan merupakan kekuatan pendorong di balik mimpinya. Orang yang begitu penting. Jadi siapa yang lebih berat di dalam hatinya? Guru atau wanita? Don Omi berkata, jika saya meminta Anda untuk membuat pilihan, tuan atau wanita, bagaimana Anda akan memilih? Ah, Wei Ming menatap Omi dengan heran. Kamu menjawabku. Wei Ming berkata, aku akan memilih tuanku. Omi bertanya, apakah kamu tidak menginginkan Song Yuer? Oh, aku hanya angan-angan tentang Song Yuer. Tapi Liu Yue hanya mengancamku untuk menjauh dari wanita itu. Jadi aku tidak punya banyak kesempatan. Apakah Liu Yue menemukanmu? Omi bertanya. Wei Ming mengangguk. Baru saja, saya melawannya. Tapi sayangnya, saya mengalahkannya dalam satu gerakan. Dia sangat kuat dan saya sama sekali tidak cocok. Dia menyuruhku menjauh dari Song Yuer dan menghentikan kodok Menji yang mencoba makan daging angsa. Omi memandang Wei Ming. Dan tidak tahu apa yang memikirkan Wei Ming di dalam hatinya. Jika dia tidak memiliki hati nurani, Omi harus mempertimbangkan apakah masih akan mengajarkannya seni bela diri atau tidak. Baiklah. Kamu terus berlatih. Minggu depan, bersiaplah untuk menantang Fang Su. Omi berbalik dan berjalan pergi. Omi kembali ke kelasnya. Hari sudah berakhir. Besok adalah akhir pekan lagi. Kembali ke rumah di malam hari. Omi menelepon Simran.
yang ayahnya pulih dengan baik dan sekarang bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan perlahan. Simran juga telah merawat ayahnya di rumah sakit selama hampir 10 hari sekarang, bersiap untuk mulai sekolah minggu depan. Saat ini, di rumah Song Yuer sedang berbaring di tempat tidurnya, menunjukkan pantatnya, dan pengasuhnya menggosok obat di pantatnya. Nona, yang di bumi ini sangat kejam sehingga memberikan begitu banyak sidik jari di pantatmu, kata pengasuh bayi. Song Yuer sangat marah sehingga dia akan melompat. Tetapi sidik jarinya masih sangat merah di malam hari. Di malam hari, ayah dan anak perempuan Omi dan Liu Chenming sedang makan malam. Ketika tiba-tiba, telepon Liu Chenming berdering. Siapa yang meneleponku saat makan malam? Willow Chenming mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah penelepon yang aneh. Halo, siapa itu? Halo, Willow, ini aku. Lagu Daitian. Ah, Song Daitian. Liu Chenming terkejut bahwa Song Daitian telah menjelajah. Dan Omi, yang sedang makan, terkejut mendengar nama Song Daitian. Halo, apa kabar, Tuan Song? Willow Chenming berkata dengan sopan. Song Daitian berkata, maaf mengganggu Anda, Tuan Liu. Sebenarnya bukan apa-apa. Saya ingin memberi tahu Anda tentang sesuatu. Pengawal kampus Anda Omi. Dia memukuli putri saya di siang hari, menyebabkan pantat putri saya terluka sekarang ketika dia duduk. Ah, Willow Chenming tercengang. Tidak ada yang lain. Jadi itu saja untuk saat ini. Maaf atas gangguannya. Song Daitian segera menutup telepon. Dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia secara khusus menelepon Liu Chenming untuk mengungkapkan ketidakpuasannya atas masalah ini. Liu Chenming tersenyum pahit. Omi, Song Daitian mengatakan bahwa kamu memukul putrinya. Omi merenung. Hal kecil ini adalah keluhan. Song Yuer bertaruh dan tidak menerima kekalahan. Dia juga memiliki sikap kurang terbuka dan sombong dan tidak masuk akal. Jadi aku hanya memahami 5 pemahaman. Itu saja. Oh, Liu Chenming tidak cukup baik karena menuduh Omi melakukan apapun. Dia hanya tertawa tanpa kata-kata dan berkata, Omi, di masa depan, Song Yuer dan yang lainnya, lebih baik memiliki lebih sedikit kontak dengan mereka. Latar belakang Song Daitian sangat misterius. Tidak banyak orang di seluruh kota Linjiang yang mengetahui detail mereka yang sebenarnya. Anda, lebih baik menghubungi mereka lebih sedikit. Bagus, Omi mengangguk. Karena Liu Chenming khawatir, maka Omi tidak akan main-main dengan Song Yuer di masa depan. Awalnya Omi ingin menghapus postingan setelah pengirimannya kemarin. Liona mata putih Omi beberapa kali. Dalam hatinya dia berkata, di mana pertarungan yang buruk? Untuk memukul pantat seseorang. Jelas Anda ingin menyentuh pantat mereka. Sepertinya Liona agak cemburu. Saat ini di rumah Song Daitian, Song Yuer sangat tidak puas dan berkata kepada ayahnya, mengapa kamu memanggil bos Omi? Wajah Song Daitian tidak bahagia. Putriku, aku bahkan belum menelepon diriku sendiri. Mengapa aku harus dipukul oleh Omi? Tidak bisakah aku menelepon? Ini antara dia dan aku. Kenapa kamu orang dewasa ikut campur? Membuatnya terdengar seperti aku adalah seseorang yang tidak mampu bermain. Dan membiarkan orang tuaku masuk di setiap kesempatan. Sehingga Omi bisa berpikir lebih sedikit tentangku. Logika apa? Song Daitian tidak bisa berkata-kata. Song Yuer berteriak dan menyuruh Liu Yue datang ke ruang kerjanya. Liu Yue datang ke ruang kerja Song Yuer. Liu Yue bertanya, Nona, Anda mengerjakan pekerjaan rumah Anda sepagi ini. Lakukan pekerjaan rumah apa? Liu Yue, aku dalam suasana hati yang sangat tidak bahagia. Kamu memberikan kata yang menyakitkan. Bisakah kamu membiarkan Nona ini memiliki pemandangan yang menyakitkan di sekolah untuk sekali atau tidak? Setiap kali. Selalu Omi di pemandangan sekolah. Mengapa Nona Ben harus kalah dengan Liona? Hari ini, saya ingin Anda memberikan seluruh kata cepat. Dapatkah Anda membiarkan saya menikmati pemandangan atau tidak? Jika tidak, saya siap untuk memecat Anda. Anda mengemasi tas Anda dan kembali ke gunung berikutnya pagi. Ah, Nona. Kamu akan memecatku. Liu Yue tiba-tiba terkejut. Kamu memberiku alasan untuk tidak memecatmu. Hari ini aku dikalahkan oleh Omi dan kamu dicabik-cabik telanjang oleh Zhao Ritian. Aku, Song Yuer, telah menjadi bahan tertawaan di sekolah. Jika aku jadi kamu dan baru saja merendahkan diri,
kamu masih akan memiliki keberanian untuk kembali dan memberi tahu ayahku. Nona, beri aku satu kesempatan lagi. Liu Yue memohon. Bukannya aku tidak memberi kesempatan. Aku baru saja bertanya padamu. Mampukah kamu membiarkan Nona Ben membuat percikan di sekolah sekalipun? Juga bagus. Liu Yue mengertakkan gigi. Aku bisa. Apa-apaan ini? Aku Liu Yue telah menahannya begitu lama. Saatnya untuk berpikiran terbuka. Liu Yue memaksakan diri. Dan memikirkan metode yang luar biasa sekarang. Seperti yang diharapkan. Orang-orang dipaksa keluar. Apakah kamu punya cara untuk membuat Nona ini glamor sekali? Liu Yue berkata. Nona, semuanya terlintas di kepala. Saya hanya bisa menjadi profil tinggi. Apa maksudmu? Mata Liu Yue bersinar saat dia berkata. Nona, jika saya mengalahkan tempat pertama dalam daftar ahli jenius Ma Baiyun di depan umum, apakah menurut Anda itu cukup glamor? Apa maksudmu? Menantang tempat pertama Suyan. Liu Yue berkata dengan keras. Ya, jika saya mengalahkan Suyan di depan seluruh sekolah. Menurut Anda, apakah itu cukup glamor? Memem. Song Yuer mengangguk dengan penuh semangat. Pemandangan ini langsung menutupi Omi. Tapi, apakah kamu yakin bisa mengalahkan tempat pertama Suyan? Song Yuer bertanya. Liu Yue berkata. Nona, yang termasuk ahli jenius di SMA Baiyun. Membekukan apa sebenarnya mereka? Tempat kedua Fangsu. Saya bisa mengalahkan dengan satu gerakan. Seberapa kuat tempat pertama Suyan? Saya dulu hanya tetap low profile. Tapi sekarang saya tidak bisa tetap low profile lagi. Saya harus tetap profil tinggi untuk sekali. Namun, tempat kedua Fangsu telah dikalahkan oleh Omi. Tidak ada artinya bagi saya untuk mengalahkan Fangsu lagi. Jadi saya akan langsung menantang tempat pertama Suyan dan mengalahkan Suyan untuk air besar di depan umum. Saya ingin melihat apakah saya, Liu Yue, adalah pukulan besar di sekolah dan langsung menenggelamkan Omi. Yay, ini seperti pengawal Song Yuer saya. Baiklah, kalau begitu Anda mempersiapkan diri dengan baik. Saya akan memposting. Dan saya akan membuat suara yang besar dan besar. Saya akan memposting di jendela Linjiang. Glamor yang lengkap dan total. Liu Yue tersenyum. Nona, semua yang Anda lihat. Mengalahkan Suyan dalam hal ini. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah Omi makan malam, Liona memaksanya untuk pergi ke kamarnya untuk kuliah lagi. Omi memaafkan sakit perut dan kembali ke kamarnya untuk buang air besar. Lalu mengunci pintu. Membiarkan Liona memanggil apapun yang terjadi. Omi mandi dan berjalan keluar dari kamar mandinya sendiri dalam keadaan telanjang. Dia juga mengikuti contoh Liona dan keluar dari kamar mandi telanjang. Tidak ada yang melihatnya di kamarnya sendiri. Saat itu, pintu Omi tiba-tiba terbuka. Dan ternyata Liona pergi untuk mengambil kunci dari Wuma. Namun, membuka pintu Liona terkejut ketika dia melihat apa yang sedang terjadi di kamar. Hal pertama yang saya perhatikan adalah bahwa Omi berdiri di kamar dengan handuk, menyeka rambut basah, sementara tubuhnya telanjang, tanpa jejak, dan Liona segera melihat semua yang ditawarkan Omi. Omi tidak mengira Liona memiliki kunci untuk membuka pintu. Terkejut, panik dengan handuk untuk memblokir bagian-bagian penting. Nona, kamu tidak risau, kata Omi. Liona tersipu. Melihat Omi berkata begitu, Liona malah punya banyak nyali. Bersenandung, lagi pula aku sudah dilihat olehmu. Sekarang kita tidak saling menderita. Omi menarik handuk dan berkata, Omi aku tidak keberatan membiarkanmu melihat lebih banyak. Jangan, Liona sibuk menutupi matanya. Omi berkata, Nona, lakukan pekerjaan rumah Anda sendiri. Mengapa Anda harus memaksa saya untuk membuat pelajaran apapun? Kamu pengawalku. Nilaimu buruk dan aku malu. Sekarang hampir semua orang di sekolah tahu bahwa kamu adalah pengawal pribadiku. Liona berkata dengan tegas. Sebenarnya dia sangat menyukai perasaan duduk bersama Omi. Ngomong-ngomong, aku ingin istirahat malam ini. Aku tidak ingin membaca. Aku ingin berpakaian. Dan jika kamu tidak pergi, kamu telanjang lagi. Liona terengah-engah dan menutup pintu Omi. Omi tidak mendengarkannya. Dan Liona tampak sangat sedih dan merasa tersesat. Omi mengunci pintu. Ketika teleponnya berdering. Dan ketika dia melihat, itu adalah panggilan kecantikan kecil peretas. Kak Omi, apa yang kamu lakukan?
Si cantik hacker kecil bertanya. Tidak banyak. Apa yang kamu inginkan dariku? Kenal Omi. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Mencariku ketika kamu membutuhkan bantuanku. Tidak pernah mencariku ketika kamu tidak menginginkan bantuanku. Cara kamu tidak ingin berbicara denganku bahkan ketika aku mengambil inisiatif untuk memanggilmu. Omi tertawa. Jangan salah paham. Aku hanya tidak tahu apa yang bisa aku bicarakan denganmu. Kak Omi. Kapan operasimu selanjutnya? Si cantik hacker kecil bertanya. Operasi apa selanjutnya? Oh, bertengkar orang kaya dan memberi kepada orang miskin atas nama Tuhan. Tidakkah kamu ingin menjadi pecundang lagi? Oh, ini adalah situasi di mana jika ada ketidakadilan, saya akan muncul. Tetapi jika ada perdamaian di dunia, tidak perlu ada satu kekalahan pun, kata Omi. Si cantik peretas kecil berkata, Saudara Omi, apakah layanan area Anda hanya di kota Linjiang? Ya, lebih dari yang bisa saya kelola. Saya tidak penuh dengan makanan dan melakukan ini sepanjang waktu. Itu sesuai dengan kemampuan saya. Saudara Omi, ada ketidakadilan yang terjadi di kota Linjiang sekarang. Apakah Anda ingin bertanggung jawab atas itu? Don bertanya-tanya. Apakah dia? Saya tidak mendengarkan di berita. Si cantik hacker kecil berkata. Saudara Omi, sebagian besar ketidakadilan sejati tidak akan pernah diketahui. Apalagi muncul di media berita. Dan hanya beberapa dari mereka yang akan ada di berita. Saya baru saja memuat kasino bawah tanah kasino di kota Linjiang dan menemukan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Katakan, pemilik kasino membunuh 3 orang dan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyamarkannya sebagai kecelakaan mobil. Berhasil menghindari tanggung jawab hukum. Omi sangat marah. Betapa keterlaluannya. Apakah ada keadilan yang tersisa? Di mana kasino? Kasino itu disebut Sundong Entertainment. Pemiliknya bernama Wang Jie. Wang Jie ini adalah adik dari pemilik kedua Hualong Hall kota Linjiang. Membuka kasino, yang disebut Sundong Kasino, yang berisi semua jenis obat-obatan dan rahasia-rahasia, dan melakukan banyak perbuatan buruk. Omi berkata, saya tidak peduli bisnis ilegal seperti apa yang saya lakukan. Selama itu mengabaikan kehidupan manusia jerami. Saya akan bertanggung jawab. Membunuh 3 orang pada saat yang sama. Dan juga menyamar sebagai kecelakaan mobil untuk melarikan diri dari hukum. Saya bertanggung jawab atas ini. Beritahu saya lokasinya. Sepertinya benar-benar akan menjadi surga. Si cantik peretas kecil itu berkata dengan penuh semangat. Saudara Omi, bahwa Wang Jie, meskipun dia menyamar sebagai kecelakaan mobil, dia sendiri masih mengirimkannya kepada polisi. Jadi dia masih membantu dalam penyelidikan di Biro Keamanan Umum untuk saat ini. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi ke Biro Keamanan Umum. Omi berkata. Dia sangat berani. Dia bahkan langsung pergi ke Biro Keamanan Umum dalam satu kekalahan debu merah. Setelah menutup telepon, peretas kecantikan kecil mengirimi foto Omi. Orang di foto itu adalah pemilik kasino yang membunuh orang ketiga itu. Pemilik kasino ini juga merupakan karakter yang kejam. Mengandalkan saudaranya adalah penguasa aula kedua dari Dragon Hall, hanya tanpa hukum. Sayangnya, polisi prihatin dengan bukti, dan orang seperti ini memiliki hak untuk keuntungan unik dari surga. Bukti palsu apapun dapat dibuat, dan bahkan jika itu tidak berhasil, Anda masih dapat menemukan seseorang untuk disalahkan. Singkatnya, tidak peduli apa yang dilakukan, itu tidak dapat dikenakan sanksi padanya. Pada saat ini, di sebuah villa tertentu, seorang pria parubaya mengembangkan mata dalam kontemplasi. Pada saat ini, salah satu anak buahnya masuk. Tuan Aula kedua, kakakmu ditangkap oleh anak buah Su Meiqian. Dan Su Meiqian tidak percaya itu adalah kecelakaan mobil. Master Hall kedua itu bersinar. Su Meiqian itu, cepat atau lambat aku akan membawa ke tempat tidur. Tapi bagaimana jika dia menangkap saudaraku? Dia menemukan bukti kuat bahwa kakakku membunuh seseorang. Apakah ini hari pertamanya keluar? Dia sangat naif. Guru gereja kedua. Jadi apa sekarang? Lagi pula, kakakmu masih di departemen kepolisian. Jangan khawatir. Mereka akan secara otomatis melepaskan saudaraku. Jangan khawatir tentang masalah ini. Ini tidak seperti hari pertama saudaraku di masyarakat. Dia tahu apa yang harus dilakukan sendiri. Rencana untuk merayu Su Meiqian.
Cepat dan jalankan. Master Aula kedua jangan khawatir. Su Meiqian bertekad untuk menangkap Wan David Red Dust. Kami akan menggunakan Wan David Red Dust sebagai umpan. Merayu Su Meiqian masih segelintir. Pria di seluruh kota Linjiang saya berfantasi tentang bisa mendapatkan tubuh Su Meiqian. Tetapi tidak ada yang bisa mencapainya. Master Aula kedua, segera Anda akan bisa mencapainya. Hahaha. Wang Ge tertawa terbahak-bahak. Sepertinya tidak dapat menahan diri memikirkan penampilan Su Meiqian dan tubuhnya yang mimisan. Sebagai Master Hall kedua dari Dragon Hall, Wang Ge secara alami bermain dengan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sayangnya, tidak ada wanita yang pernah bermain dengannya sepanjang hidupnya yang memiliki daya tarik satu gambar Su Meiqian. Su Meiqian diakui sebagai kecantikan nomor satu di kota Linjiang. Jumlah orang yang ingin tidur dengannya mungkin terhitung tak jumlahnya. Di Biro Keamanan Umum, ruang interogasi, pemilik Sundong Kasino, Wang Jie, dengan sebatang rokok di mulut, dengan santai duduk di sana, di seberang Su Meiqian. Su Meiqian melihat bahwa Wang Jie masih begitu santai dan sangat marah. Wang Jie, apakah kamu mengambil kata-kataku dengan nilai nominal? Su Meiqian mengamuk. Kapten Su, jika Anda memiliki bukti, Anda bisa menembak saya. Jika Anda tidak memiliki bukti, tolong lepaskan saya dengan cepat. Wang Jie, bagaimana mungkin saya tidak tahu detail latar belakang Anda? Anda harus tahu betul apa yang telah dilakukan kasino Anda secara rahasia. Haha, Kapten Su, sebagai seorang petugas polisi, tidakkah Anda takut bahwa saya akan mengajukan keluhan kepada Anda karena membingkai saya seperti ini tanpa bukti? Kasino saya bersih dan saya hanya melakukan bisnis yang sah. Anda tahu lebih baik daripada siapapun apakah itu hanya bisnis yang sah atau tidak, kata Su Meiqian. Kapten Su, apakah menarik untuk mendokumentasikan kata-kata yang tidak berarti seperti itu? Bukti. Hukum adalah tentang bukti. Tunggu. Aku akan menemukan bukti kesalahanmu. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan seseorang sepertimu pergi. Wang Jie tersenyum. Kapten Su, saya semua tidak bersalah. Anda dapat melanjutkan dan menemukan apa yang disebut bukti yang memberatkan. Seseorang. Kunci dia di pusat terpencil. Su Meiqian berteriak. Wang Jie berkata, Kapten Su, pengacara saya akan segera tiba. Wang Jie dikunci ke pusat terpencil oleh asisten Su Meiqian. Dan Wang Jie berdiri di pusat terpencil dengan interior dingin. Tidak khawatir tentang dirinya sendiri sedikit pun. Di kantor. Yuk, Kapten. Kami tidak memiliki bukti sama sekali bahwa Wang Jie telah melanggar hukum. Anda menempatkannya di pusat terpencil. Hanya untuk melampiaskan kekecewaan batin Anda sendiri di dekatnya. Itu tidak memenuhi tujuan yang sama sekali. Ketika pengacaranya datang, kita harus membekalinya. Dia hanya akan dikurung selama beberapa jam jika dia meninggal. Su Meiqian tidak berdaya. Orang-orang seperti itu terlalu pandai menghindari tanggung jawab hukum mereka. Polisi tidak bisa melakukan apa-apa. Saat itu, seorang polisi datang untuk melapor. Kapten, pengacara Wang Jie ada di sini. Menuntut agar Wang Jie dibebaskan. Saat ini, Omi berpakaian hitam dan sudah berdiri di atap gedung Biro Keamanan Umum. Ya, saingan lama Su Meiqian. Wan David Red Dust telah datang. Omi segera melompat turun. Omi akrab dengan Biro Keamanan Umum yang terpencil. Hanya ada beberapa pusat terpencil secara total. Dan mereka semua berada di gedung di sebelah barat. Omi segera menemukan pusat terpencil di tempat Wang Jie berada. Jendela-jendela ruang penahan yang dilarang telah diganti dengan baja yang berbeda dan lebih padat. Sayangnya, Omi memecahkan semua pagar sekaligus. Saat berikutnya, Omi melompat ke pusat terpencil. Wang Jie berdiri dan menatap Omi dengan ketakutan. Siapa kamu? Wang Jie sibuk bertanya. Pada saat ini, pengacara Wang Jie bernegosiasi dengan polisi. Polisi harus membebaskannya. Su Meiqian dan asistennya datang ke ruang tahanan. Omi memandang Wang Jie, memastikan bahwa itu adalah orang di foto itu, dan bertanya, Wang Jie, kamu membunuh 3 orang berturut-turut malam ini, sekitar pukul 7. Memungkinkan kamu mengakui kesalahanmu. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Siapa kamu? Wajah Wang Jie berubah secara dramatis. Omi sebenarnya tahu perkiraan waktu pembunuhannya. Ya, memang sekitar jam 7. Sekitar 3 jam dari sekarang. Aku adalah debu merah yang dikalahkan.
kata Omi. Wang Jie hampir pingsan ketika dia mendengar 4 kata One David Red Dash. Ya Tuhan, One David Red Dash yang legendaris telah diposting. Itu sudah berakhir. Wang Jie segera berteriak. Tolong, tolong, namun, teriakannya sekecil nyamuk dan suaranya masih serak. Wang Jie menyadari bahwa itu jari-jari One David Red Dash menunjuk ke menyakitkan. Secara alami, suara Omi benar-benar berubah. Terdengar sangat dingin dan kejam. Wang Jie, kamu telah mengabaikan kehidupan manusia. Mengabaikan kehidupan. Membunuh 3 orang berturut-turut. Dan tidak memperhatikan hukum. Hari ini, aku, satu kekalahan debu merah, menghukummu sampai mati. Dan mengharapkanmu pergi ke neraka dan meminta dengan benar. Tidak, Wang Jie menatap mata One David Red Dash. Mata One David Red Dash seperti bintang kesepian dan dingin di antara bintang-bintang. Wang Jie berteriak dengan seluruh kekuatan hidupnya. Tetapi betapa kecilnya suara itu. Tiba-tiba, Wang Jie merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya. Saat berikutnya, dia merasa basah di mengulanginya. Sesuatu yang bocor. Sentuhan tangan. Itu adalah darah. Mengulangi muncul garis kecil. Debu merah mengulangi. Kemudian, celah kecil itu langsung terbuka. Dan darah di leher Wang Jie menyembur seperti air mancur. Wang Jie meninggal dengan tangan di atas menyadari dalam upaya menjaga agar darah tidak mengalir keluar. Tetapi dia dengan cepat jatuh. Kesadarannya menjadi semakin kabur. Dan hal terakhir yang dia lihat adalah satu kekalahan debu merah menulis di dinding. Setelah itu matanya terbuka lebar dan dia kehabisan napas. Setelah Omi menulis garis di dinding, dia langsung terbang keluar dari ruang penjaga. Dan tepat pada waktunya, pintu besi ruang tahanan terbuka. Su Meiqian dan beberapa polisi lainnya terkejut melihat pemandangan di dalam. Hanya di dinding tertulis, Wang Jie, dijatuhi hukuman mati. Al Gojo, satu kekalahan debu merah. Satu kekalahan debu merah. Kapten, satu kekalahan debu merah telah datang dan baru saja pergi. Su Meiqian secara alami mengetahui bahwa Omi baru saja pergi beberapa detik. Su Meiqian langsung menggerakkan kakinya, terbang dan menembak ke jendela besi itu, dan mendorong keluar secara bersamaan, dan memang melihat bayangan berkedip di atap gedung. Satu kekalahan debu merah. Kamu tidak ingin pergi. Su Meiqian segera mengejarnya. Kaki Su Meiqian menginjak dinding seolah-olah dia sedang berjalan di tanah. Pedang di tangannya terlontar dalam sekejap, bersinar keperakan di bawah sinar bulan. Omi terkejut ketika dia melihat Su Meiqian mengejarnya. Tidak menyangka akan terlihat oleh Su Meiqian secara kebetulan. Tapi Omi tidak khawatir. Dengan Su Meiqian masih tidak bisa menangkapnya. Omi berada di gedung, tepi gedung. Dan dalam sekejap, dia melompat ke gedung terdekat. Su Meiqian mengikutinya dan juga melompati dalam sekejap. Cahayanya juga sangat bagus. Sebenarnya ringannya tidak bagus Omi. Tapi tidak jauh di belakang. Satu kekalahan debu merah. Kamu berhenti. Su Meiqian menggunakan semua kekuatan internalnya untuk menerapkan cahayanya. Terakhir kali dia melarikan diri oleh One David Red Dash di Floating Tang Park. Kali ini sulit untuk bertemu dengannya lagi. Dia tidak boleh untuk melarikan diri. Atau kali lain dia akan bertemu dengannya lagi. Tidak akan ada yang tahu kapan. Omi telah melompati beberapa bangunan berturut-turut sekarang. Dan Su Meiqian sedang dalam pencahayaan yang mematikan. Omi terdiam. Omi berhenti di atap gedung berikutnya. Lebih baik menghabisi Su Meiqian terlebih dahulu. Su Meiqian mengejarnya dalam waktu singkat. Dan senang melihat One David Red Dash berhenti. Satu kekalahan debu merah. Kamu akhirnya muncul lagi. Kali ini, tidak peduli apa, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kata Su Meiqian. Suara Wan kalahkan Red Dash dingin saat dia bersinar. Sungguh, Kapten Su. Terakhir kali begitu banyak orang gagal meninggalkanku. Hari ini kamu sendirian. Apakah kamu yakin bisa meninggalkanku? Saat ini, suara One David Red Dash, serta matanya, benar-benar berbeda dari Omi. Dipenuhi dengan ketidakpedulian yang kejam. Seolah-olah dia adalah seorang pendekar pedang tunggal. Su Meiqian berkata, satu debu merah yang dikalahkan. Anda telah membunuh orang lain hari ini. Anda bersalah atas kejahatan besar. Kapten Su. Saya. Satu kekalahan debu merah. Bunuh semua orang yang pantas mati. Jika Kapten Su memberitahu saya di masa depan bahwa Anda mengabaikan kehidupan dan bukan polisi yang baik,
Saya pasti akan datang untuk membunuh Anda juga. Su Meiqian mengamuk. Wang Jie melanggar hukum. Tentu saja ada hukum untuk menghukumnya. Ini bukan giliranmu. Hukum. Bolehkah saya bertanya apakah hukum Anda dapat menghukum mati Wang Jie? Jika saya bisa, mengapa saya harus muncul dalam kekalahan? Wang Jie telah menyiarkan hukum. Cepat atau lambat saya akan menemukan bukti kejahatannya dan membawa ke pengadilan. Satu kekalahan debu merah. Jangan repot-repot berbicara. Anda sudah melakukan pembunuhan. Apakah orang yang Anda bunuh atau tidak? Tidak ada yang bisa mengambil nyawa mereka kecuali hukum. Hahaha. Kapten Su, selamat tinggal. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengejar saya lagi. Atau saya akan bermaksud kasar kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Omi mengklik kakinya dan tubuhnya terbang keluar dari gedung setinggi puluhan lantai. Kemana harus pergi? Bagaimana Su Meiqian bisa membiarkan Omi pergi dan mengangkat pedangnya untuk mengejarnya? Sama seperti itu, Su Meiqian mengejar Omi sejauh beberapa ribu meter lagi. Omi tidak berdaya dan segera berhenti. Ketika Su Meiqian melihat Omi berhenti lagi, tanpa mengucapkan kata pun, dia memukul dengan pedangnya. Pedangnya dan intinya melambai dengan cara yang aneh, seperti menggambar pola aneh di udara saat dia melambai. Omi diam-diam berkata, teknik pedangnya cukup canggih. Dalam sekejap mata, Su Meiqian telah menyerang dengan pedang, dan Omi hampir tidak dapat menghindarinya. Tapi Omi bukan vegetarian, dan langsung meluncurkannya, mengguncangnya dan menyebarkannya seperti gelombang. Gadis surgawi menyebarkan bunga. Serangan Su Meiqian dimentahkan oleh bunga hamburan gadis surgawi Omi, hancur dalam sekejap. Keduanya bertarung di atap gedung, penuh pedang dan cahaya. Ilmu pedang Su Meiqian unik dan mendalam, dan tampaknya telah meningkat pesat sejak terakhir kali. Namun sayangnya, kekuatan Su Meiqian masih jauh dari bisa membahayakan Omi. Omi tidak ingin tinggal terlalu lama dengan Su Meiqian, jadi dia menggunakan bunga hamburan gadis surgawi lagi dan menyerang pada saat yang sama. Gaya kedua dari Heavenly Maiden Scattering Flowers. Heavenly Maiden unclotet. Tubuh Omi terletak di tempatnya. Sepeda motor miring dan menikam perut Su Meiqian. Su Meiqian terkejut dan langsung menutup tubuhnya, menghalangi dengan pedangnya. Tetapi pedang Omi berubah dengan sia-sia dan diiris ke atas, dan semua perlindungan Su Meiqian kosong. Pada saat berikutnya, Su Meiqian merasakan celananya mengdur. Ah, Su Meiqian ngeri. Celananya akan jatuh lagi. Dan dia panik untuk menarik bagian depan celananya. Untungnya, Su Meiqian menarik celananya ke bawah tepat pada waktunya. Atau dia akan jatuh dan tidak melihat apa-apa. Dan Omi sudah menghilang di malam hari. Ah, Su Meiqian sangat marah sehingga dia harus melompat. Dan memotong sabuknya lagi oleh debu merah yang dikalahkan. Terakhir kali seperti ini. Celana Su Meiqian akan jatuh. Tapi tentu saja dia tidak bisa melanjutkan kenyamanannya. Jadi dia hanya bisa marah dan penuh kebencian. Satu kekalahan Red Dust. Aku belum menyelesaikanmu. Kemarahan Su Meiqian sangat ekstrim. Su Meiqian menyentuh kepala celananya. Dan benar saja, tidak hanya sabuknya yang patah, tetapi bahkan kepala celana dalam yang dia kenakan di dalamnya terbuka dipotong. Jadi jika dia tidak menariknya tepat waktu dan meluncur ke bawah, dia akan telanjang. Su Meiqian harus mengikat kepala celana lagi dengan gagang pedang, kembali ke jalan, dan membeli ikat pinggang untuk mengikatnya terlebih dahulu, sebelum menarik kembali ke kantor polisi. Omi segera kembali ke rumah. Su Meiqian tidak mengejarnya lagi, dan sepertinya bekerja dengan sangat baik. Jadi jika Su Meiqian mengejarnya lagi di masa depan, dia akan terus memotong celananya sehingga dia tidak bisa mengejarnya, kecuali dia tidak takut telanjang. Omi terpaksa melakukannya. Su Meiqian adalah polisi yang benar, tetapi Omi tidak ingin menyakitinya. Dan kekuatan cahayanya begitu kuat sehingga sulit untuk menyingkirkannya. Ketika Su Meiqian kembali ke Biro Keamanan Umum, mayat Wang Jie telah dikeluarkan dari pintu depan Biro Keamanan Umum. Beberapa wartawan juga datang. Dan ketika mereka melihat Su Meiqian kembali, beberapa wartawan sibuk bertanya, Kapten Su, apakah Anda menangkap satu kekalahan debu merah? Su Meiqian mendengar 4 kata satu kekalahan debu merah dan menjadi marah. Jadi dia tidak ingin menjawab. Di suatu tempat di kota Linjiang, Tuan Aula kedua, itu tidak baik. Apa yang buruk? Bukankah Departemen Kepolisian memiliki bukti untuk tidak berani membebaskannya? Tidak.
Kakakmu sudah mati. Bagaimana dia bisa mati? Wang Ge meraung. Ya, dia dibunuh oleh Wan David Red Dust dan meninggal di ruang tahanan Biro Keamanan Umum. Satu kekalahan Red Dust. Ya, Su Meiqian pergi mengejar seperti dia tidak mengejar. Wang Ge segera menggali ke Biro Keamanan Umum. Jantungnya marah. Satu kekalahan debu merah. Jangan biarkan aku menemukanmu. Dan Su Meiqian, kamu secara tidak langsung membunuh saudaraku. Tunggu aku. Aku akan membuatmu pingsan dan dirusak olehku. Omi kembali ke rumah dan mengembangkan kekuatan internalnya untuk sementara waktu sebelum berbaring di tempat tidurnya. Omi mengeluarkan ponselnya dan membuka jendela di sungai pendaratan untuk melihat apakah ada postingan tentang satu kekalahan debu merah. Dan benar saja, satu kekalahan debu merah keluar lagi malam ini untuk membela surga. Dan itu masih di dalam Biro Keamanan Umum. Dan itu segera diaktifkan di forum. Dengan banyak penggemar Wan David Red Dust berbicara secara anonim. Pada saat ini di dalam ruangan, Liu Chenming memegang telepon, menggesek forum. Secara anonim menjawab dalam sebuah postingan. Satu kekalahan debu merah. Aku mencintai. Aku ingin menawarkan krisanku kepadamu. Hahaha. Di rumah Song Yuer, Song Daitian berbaring di tempat tidurnya dan tertawa. Idola saya keluar lagi malam ini untuk membunuh Wang Jie itu atas nama surga. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Saya sudah lama mendengar bahwa Wang Jie bukanlah hal yang baik. Istri yang sedang tidur di samping Song Daitian berkata dengan ketidakpuasan. Berapa umurmu? Dan masih mengidolakan idola. Jika kamu memiliki pikiran seperti itu untuk memperhatikan kematian debu merah yang begitu saja, kamu mungkin juga lebih peduli dengan putrimu. Pantat putri semuanya bengkak untuk Omi. Dan kamu masih tertawa. Song Daitian mendengar nama Omi dan satu. Dengan ledakan kecilnya, dia berkata, jika dia berani mengucapkan putriku lagi, aku akan benar-benar bermaksud kasar padanya. Di kamar Song Yuer sangat tertekan. Dia sudah membuat beberapa pos di jendela sungai pendaratan. Tetapi mereka semua tenggelam ke dasar. Song Yuer sangat marah dan mengutuk. Satu kekalahan debu merah. Satu kekalahan debu merah. Satu kekalahan debu merah yang tak ada habisnya. Dapatkah Anda memperhatikan pos saya? Senin depan Liu Yue akan berduel dengan Su Yan. Hal yang luar biasa. Apakah tidak lebih baik dari satu kekalahan debu merah untuk membunuh seseorang? Satu kekalahan Red Dust. Nona ini memiliki balas dendam padamu. Cepat atau lambat kamu tidak melakukan kejahatan. Tetapi lebih suka melakukan kejahatan hari ini. Ternyata semua orang memperhatikan Wan David Red Dust. Apa yang dikirim Song Yuer, Liu Yue dan Su Yan duel. Tidak ada yang mengurusnya sama sekali. Tidak ada balasan. Membuat Song Yuer marah untuk menghancurkan telepon. Dengan ragu-ragu, Song Yuer menggigit giginya dan berkata, sepertinya saya harus membuat postingan yang sengit. Ayah, maaf, saya harus meminta maaf. Jadi, Song Yuer memposting ulang di forum jendela Linjiang. Di kamar Song Daitian. Song Daitian sedang berbaring di tempat tidurnya. Masih menjelajahi forum. Ketika Song Daitian menyegarkan diri dan menemukan pos-pos yang berbeda. Semuanya. Saya putri Song Daitian Song Yuer. Saya memiliki pengawal bernama Liu Yue. Senin depan, Liu Yue akan berada di sekolah menengah Baiyun. Menantang Su Yan. Nomor 1 di daftar Master Genius. Su Yan adalah saudara perempuan Su Meiqian. Saya ingin mengundang semua paman, bibi, dan paman kota Linjiang untuk mengkonfirmasi duel yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Saya ingin mengundang Anda semua atas nama Song Daitian. Tentu saja. Jika Anda tidak memberikan wajah kepada ayah saya, tergantung Anda. Ayah saya Song Daitian memiliki cara untuk membuat Anda tidak cocok untuk kota Linjiang. Dan tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang hal itu tentu saja. Jika Anda memberikan wajah ayah saya dan pergi ke sekolah menengah Baiyun untuk menonton duel yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ayah saya Song Daitian akan berterima kasih kepada Anda. Atas nama Song Daitian. Dengan ini saya meminta Anda semua warga untuk berhenti menarik satu kekalahan itu sepanjang hari dan lebih memperhatikan duel berkepanjangan yang akan berlangsung Senin depan di Baiyun High School. Song Daitian melihat postingan ini. Paru-parunya akan meledak. Putrinya bahkan dikirimkan di tempat seperti jendela Linjiang tanpa persetujuannya. Dan juga mengancam akan mengundang semua orang atas nama Song Daitian. Dan juga mengancam semua orang untuk menontonnya jika mereka tidak memberikan wajah.
Astaga, Song Daitian segera muncul dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar ruangan. Pada saat ini, di kamar Song Yuer mengambil ponselnya, penyegaran, dan tiba-tiba ratusan balasan, membuat Song Yuer bersemangat untuk berteriak, sebelum tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Pada saat ini, pintu kamar diketuk. Dor, Yuer, Song Daitian berteriak putus asa dari luar. Ayah, ada apa akhir-akhir ini? Yuer, kamu gila. Hapus postinganmu. Kamu mencoba mengunjungiku. Song Daitian berkata dengan putus asa. Ayah, tunggu sedikit lebih lama. Aku akan menghapus postinganku saat diisi ulang. Kalau tidak, tidak ada yang akan memperhatikanku sama sekali. Minggu depan Liu Yue akan menantang Su Yan. Aku harus membuat adegan sensasional sehingga popularitas Liu Yue besar. Jika tidak maka tidak akan berarti apa-apa. Yuer, berhenti bermain-main dan hapus. Jangan menghapusnya. Song Yuer tidak membuka pintu. Dan tidak menghapus postingannya. Ungkapan Song Yuer, yang akhirnya terbakar, menarik perhatian besar dan segera menjadi salah satu pos pemadam kebakaran. Di kampus sekolah menengah Baiyun, Liu Yue juga telah membuat pos sendiri. Surat tantangan. Dan tantangannya adalah untuk Su Yan. Pos Liu Yue di sekolah menengah Baiyun langsung terbakar, dan tempat kedua terbakar. Keesokan harinya, Omi terbangun. Pada hari Sabtu itu, dan Omi akan pergi ke rumah sakit setelah makan malam untuk melihat Simran. Dan kemudian berjalan-jalan di sekitar pegunungan terdekat untuk melihat apakah dia bisa mengumpulkan beberapa ramuan. Sambil makan, Liu Chenming menyalakan TV dan berita itu menunjukkan peristiwa One David Red Dust kemarin. Omi sangat tenang dan sepertinya dia tidak memiliki ringkasan yang sama sekali. Liona sedang membolak-balik teleponnya ketika dia tiba-tiba berkata, "Wow, tidak mungkin." "Apa yang tidak, kan?" Omi bertanya. Liona berkata, "Lihat di kampus sekolah menengah Baiyun. Liu Yue mengirim surat tantangan kepada Su Yan. Jumlah balasan telah mencapai 80.000. Menyelesaikan catatan balasan ke pos apapun yang pernah Anda buat." Omi terkejut. Sangat menakutkan. 80.000 balasan. Postingan Omi yang dulu paling populer hanya memiliki 50.000 hingga 60.000 balasan. Liona tertawa. "Haha, Omi, kamu tidak mengira kamu akan diledakkan di kampus, kan? Saya pikir tidak ada seorang pun di kampus yang mungkin bisa merangkum catatan pos terpanas Anda. Tetapi saya tidak berharap itu akan diledakkan oleh Liu Yue." Omi tertawa tanpa berkata-kata. Tetapi perasaan memiliki catatan yang Anda buat oleh seseorang benar-benar tidak terlalu nyaman. Omi mendekat. Aku benar-benar terkejut bahwa Liu Yue bahkan mengeluarkan tantangan kepada Su Yan. Liona berkata, "Itu pasti ide Song Yuer. Jika Liu Yue benar-benar mengalahkan Su Yan, maka popularitas Liu Yue di sekolah akan segera menutupi Anda. Skandal yang dia buat di sekolah sebelumnya juga akan segera dilupakan oleh para siswa dan disembah oleh semua orang. Song Yuer adalah wanita yang suka membodohi dirinya sendiri." Pada saat ini, Liu Chenming berkata, "Ada juga pos yang sangat panas di jendela Linjiang. Itu diposting oleh Song Yuer. Tampaknya duel antara Liu Yue dan Su Yan ini sangat keras dan kuat sehingga ada lebih dari 1 juta balasan di jendela Linjiang." Omi dan Liona sama-sama sangat khawatir, dan segera memasuki jendela Linjiang, dan memang melihat salah satu pos api yang bertahan seperti yang diposting Song Yuer tadi malam pukul 11, ketika Omi sudah tidur. Hingga pagi ini, jumlah balasan sudah lebih dari 1,3 juta. Bisnis utama perusahaan menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya. Liona membaca postingan Song Yuer sambil tersenyum. Song Yuer ini, pindahkan ayahnya Song Daitian. Tidak takut orang lain melihat ayahnya kesalah. Liu Chenming berkata, "Song Daitian memiliki putri yang tertidur. Saya pikir dia akan mengalirkan darah dengan marah ketika dia melihat postingan ini." Ternyata, di rumah Song Yuer, Song Daitian benar-benar akan sangat marah sehingga dia akan mengeluarkan darah ketika dia melihat komentar di pos. Perjanjian Kota Kaisar Putih berkata, "Apa itu Song Daitian? Seorang pengusaha kecil. Cek dia." Lau King Red Dust berkata, "Sangat naif. Song Daitian memiliki seorang putri seperti itu. Dia juga mabuk." Mer King Fan berkata, "Saya tidak mampu menyinggung Song Daitian. Baiklah, saya akan pergi menemui minggu depan."
Miss Yu berkata. Wajah Song Daitian dapat ditolak. Tetapi wajah Su Meiqian tidak dapat disangkal. Hanya untuk saudara perempuan Su Meiqian. Saya pasti akan pergi dan melihat. Banyak orang yang sarkastik terhadap Song Daitian. Tidak memberikan wajah yang sama sekali. Dan Song Daitian yang melihat saat ini sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Setelah Omi makan sarapan, dia menuju ke rumah sakit. Ketika Liona melihat bahwa Omi akan mencari Simran, dia segera menawarkan untuk pergi bersamanya. Tetapi Omi menolak, dan Liona merasa sedih di dalam. Simran, Omi. Simran melihat Omi berjalan ke kamar rumah sakit. Detak jantungnya semakin cepat. Dia tidak melihat Omi selama beberapa hari dan merasa rindu. Tapi sayangnya dia tahu dia tidak bisa menandinginya. Jadi dia hanya bisa mengubur rindu di dalam hatinya. Omi memeriksa kondisi ayahnya. Semuanya sangat baik. Simran, ibu membantu Li Jinbao bangun dari tempat tidur dan pergi keluar untuk berjalan di sekitar koridor. Omi dan Simran berdiri di kamar rumah sakit. Mereka berdua saling memandang. Omi memandang Simran dan tersenyum. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Berat badanmu turun. Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke kelas mulai minggu depan. Omi, terima kasih banyak. Itu semua karena kamu bawa ayahku ada di tempat dia hari ini. Jam berapa sekarang? Masih sangat sopan. Jangan mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan. Itu teman. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Simran mengerutkan bibirnya dan berkata, oke, itu teman. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Mengatakan ini, Simran memiliki rasa masam dan ketidakberdayaan di dalam. Apakah kamu sudah sarapan? Kai Lili bertanya. Dimakan. Bukan. Kai Lili tenang. Aku akan makan bersamamu. Kalau begitu. Ini hari Sabtu dan aku tidak ada yang pasti. Bagus. Simran menganggukkan kepalanya dengan cara yang bahagia. Simran dan Omi pergi ke kafetaria rumah sakit. Dan Omi menemaninya makan bubur. Simran merasa bubur pagi ini berbau sangat enak. Dan tersenyum berkata kepada bibi kafetaria. Bibi, mengapa bubur yang dimasak hari ini berbau sangat enak? Bibi kafetaria itu memandang Omi dan tersenyum. Bubur kafetaria sama setiap hari. Bukan karena buburnya berbau harum. Itu karena suasana hatimu yang indah. Ah, memang begitu. Simran tertegun dan tersipu. Apakah benar itu benar bahwa itu bukan aroma bubur? Itu karena dia dalam suasana hati yang baik. Karena Omi sedang makan bersamanya dan jantung terasa hangat. Sehingga bubur pun menjadi lezat. Kamu pasti sudah lama tidak punya siapa-siapa untuk makan bersamamu. Hanya ketika aku menemanimu aku merasa sangat bahagia, kata Omi. Ya, Simran sibuk menganggukkan kepalanya. Kembali ke departemen rawat inap. Omi berkata, aku tidak akan menemanimu di sana. Oke, kamu luangkan waktumu. Omi mengangguk sambil tersenyum dan meninggalkan rumah sakit. Simran memandang punggung Omi yang berangkat, terkejut dan tenggelam dalam pikirannya. Omi segera kembali ke rumah. Di rumah Su Meiqian. Su Meiqian juga beristirahat hari ini. Tadi malam kekalahan debu merah lolos di tangan untuk kedua kalinya. Membuatnya frustrasi dan bahkan meremehkan kemampuannya sendiri sekarang. Dia seharusnya pergi bekerja lembur pada akhir pekan. Tetapi sekarang dia diperintahkan untuk melakukannya dan tidak ingin pergi. Su Meiqian mengenakan satu set pakaian rumah. Tubuhnya pamer. Dan datang ke ruang tamu. Di mana seorang yang tampak cantik sedang duduk di sofa, memegang tablet dan menonton sesuatu. Itu adalah saudara sekelas Suyan. Suyan biasanya tidak memakai topeng kulit manusia di rumah, dan hanya memakainya ketika dia pergi keluar atau ke sekolah. Tanpa topeng kulit manusia, kecantikannya tidak hilang dari Su Meiqian, tetapi payudaranya tidak sepanas Su Meiqian. Yaner, apa yang kamu lakukan? Kak. Bukankah kamu biasa bekerja lembur setiap minggu? Mengapa kamu tidak pergi hari ini? Aku ingin istirahat hari ini. Su Meiqian tampak sedikit tertekan dan mengatakan bahwa kedua kalinya tadi malam, dia dipotong oleh debu merah yang dikalahkan untuk memotong ikat pinggangnya. Membawa trauma pada hatinya. Kak, jarang seorang workaholic sepertimu beristirahat. Ngomong-ngomong, lihatlah kampus sekolah menengah Baiyun. Seseorang benar-benar memberiku surat perang. Alis Su Meiqian berkerut. Saudaranya yang berusia 12 tahun adalah yang pertama dalam daftar ahli jenius sekolah menengah Baiyun, yang berani memberi saudara berusia 12 tahun surat perang. Liu Yue, Su Yan tersenyum dengan penuh minat.
Saya sudah bertanya-tanya. Dia pengawal pribadi Song Yuer. Dia benar-benar berani menantang saya. Namun, saya sudah lama tidak bersekolah. Jadi saya akan pergi ke sana minggu depan. Kakak, apakah kamu ingin pergi dan mendukungku? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.